ternyata ijazah tahun 81 begini formatnya, ijazah tahun 80 begini formatnya, termasuk nomor induk. Ketika misalnya Pak Jokowi mengklaim nomor induk dia 8 berapa 200 sekian, Mbak Menteri mengatakan nggak mungkin, karena itu cuma 4 kelas, satu kelas isinya 40, ya kan? 40 kali 4 cuma 160, nggak mungkin 200-an, ya kan? Itu kan semua kan petunjuk. Nah, juga ketika ijazah S1, ketika ijazah S1 dia bandingkan dengan ijazah-ijazah yang keluar pada tahun yang sama. Ijazah yang keluar pada tahun yang sama itu misalnya hurufnya biasanya menggunakan huruf indah. Huruf indah kan? Tulisannya. Ya, tulisan indah kan? Wah, Refli Harun. Tapi untuk kasus Joko Widodo, tulisan biasa, tulisannya Joko Widodo ditulis begitu doang. Coba lihat di bukunya itu. Nah, karena itu kan satu petunjuk. Oh, ternyata berbeda. Lalu kanan kirinya ada nomor yang versi yang ijazah dikeluarkan itu. Di Pak Jokowi nggak ada nomornya. Lalu di buku alumni tertulis asal SMA-nya SMA 6 Yogyakarta. SMA 6 Yogyakarta itu menurut Mbak Menteri sekali lagi Hari Mulyono. Jadi barangkali dalam versi itu dia membuat lembaran sendiri tapi lupa mengubah semuanya, kira-kira begitu. Nah, jadi sebenarnya banyak bukti yang sudah disampaikan. Maka sekarang pertanyaannya adalah untuk mematahkan bukti itu, Pak Jokowi harus menghadirkan ijazah dia yang asli. Pertanyaannya adalah kalau dia misalnya memang palsu ijazahnya, ini kan kita diskusi ya, maka kan tidak akan pernah ada yang asli itu di dia. Karena yang asli itu punya orang lain, paham kan maksud saya? Tahu. Iya kan? Jadi kalau misalnya, tolong Anda bawa ijazah yang belum tentu ada. Kalau memang ada, case close, selesai. Nggak gini, Bang. Gitu. Untuk lebih meluruskan satu hal ya. Iya. Pak Presiden itu wajib nggak datang ke pengadilan untuk memberikan ijazah yang asli? Wajib nggak? Hukum. Jadi bukan dia yang diwajibkan, tetapi hakim wajib memanggil. Oke. Jadi hakim wajib memanggil karena hakim tidak boleh berat sebelah. Ini ada gugatan dan gugatannya ini membawa bukti. Hakim tidak boleh sembunyi-sembunyi lalu tiba-tiba memutuskan dan membenarkan tanpa mendengarkan pihak yang digugat. Maka kemudian pihak yang digugat dipanggil juga. Hakim juga nggak bisa memutuskan bahwa ini adalah ijazah asli. Kalau misalnya tergugatnya tidak hadir dan tidak menggunakan kesempatan untuk membantah dalil yang disampaikan oleh penggugat, maka hakim bisa membenarkan itu. Karena gugatan penggugat dengan bukti-buktinya tidak dibantah. Artinya dianggap benar. Kalau soal wajib hadir, mungkin benar yang disampaikan Bang Refli, tapi wajib membuktikan itu tidak wajib. Tetap dibebankan kepada si pendalil. Enggak, memang ini dia nggak salah. Ini dua terpisah, Mas. Iya, dia nggak salah. Saya mesti paham dulu nih. Wajib hadir, artinya dipanggil pengadilan secara resmi karena tergugat, atau wajib membuktikan. Kalau wajib hadir, sesuai kata Bang Refli, namanya kalau panggilan sidang itu namanya relas. Ketika tergugat pasti dipanggil oleh majelis. Panggilan 1 nggak datang, panggilan 2 kan gitu. Maka kalau ini disebutlah putusan perstek. Tapi dalam konteks gugatan perdata ini, kalau Pak Jokowi tidak mesti hadir juga bisa, artinya bisa dikuasakan. Oh iya, jelas. Nah, artinya melalui pengacara itu sah, Mas. Tapi apakah kembali wajib membuktikan? Tidak wajib. Ini nggak wajib. Nah, artinya juga kalau tidak dibuktikan, artinya hakim bisa memutuskan bahwa itu palsu. Bisa, karena dia tidak membawa yang asli si penggugat. Nah itu loh. Oh bukan begitu. Mas Andi bilang, kalau misalnya Jokowi tidak mengkanter, sebenarnya begini, bukan membuktikan. Jadi kita harus balikin ke terminologi yang benarnya. Jadi terminologi yang benarnya memang beban pembuktian itu pada penggugat, karena dia mendalilkan, maka dia harus membuktikan, ya kan? Sementara pihak tergugat itu punya option, apakah dia membantah atau tidak. Contoh misalnya, wah ngapain gugatannya ngawur, saya bantah, nggak ada penting-pentingnya, ya kan?
Nah, tetapi untuk menghormati pengadilan dia tetap hadir karena bisa diputus di luar kehadiran First take. first take itu di luar kehadiran tergugat. Nah, tapi persoalannya adalah dalam kasus Bambang Tri ini justru Presiden Jokowi harus mematahkan apa yang didalilkan oleh Bambang Tri itu. Karena Bambang Tri itu tidak datang dengan kosongan. Dia datang dengan sejumlah bukti. Gitu lah. Dengan sejumlah dalil. Dan itu hasil dia investigasi yang menghasilkan buku dengan ratusan jumlah halaman dengan gambar-gambar dan bukti-bukti. Itu dalil tidak meyakinkan hakim. Misalnya dalil itu tidak meyakinkan hakim gimana? Loh, misalnya hakim itu kan harus memutus berdasarkan alat bukti. Alat buktinya tidak dibantah. Kan di dalam kasus pidana sama perdata beda. Dalam kasus pidana, hakim mencari kebenaran material. Contohnya begini. Orang ini nggak bunuh, tapi semua saksi mengatakan bunuh. Tapi hakim merasa yakin dia nggak bunuh. Maka berdasarkan keyakinan hakim bisa membebaskan dia. Tapi kalau perdata, hakim melihat bukti formilnya. Jadi siapa, contoh misalnya, Ali sama saya utang piutang. Tahu utang piutang, Mas Dhani tahu. Tapi di pengadilan dia nggak bisa membuktikan bahwa saya berutang sama dia. Suratnya nggak ada, apanya nggak ada. Karena formil sifatnya, hakim mengatakan nggak ada utang piutang itu. Nah, ini formilnya Bambang Tri mengatakan ini ijazahnya palsu, buktinya ini dan lain sebagainya. Nah, bukti ini harus dibantah. Kalau nggak dibantah, maka hakim hanya punya ada bukti ini doang. Gitu loh. bukti material. Iya, buktinya cuma ini doang. Yang nggak dibantah. Nah, gitu. tapi ada yang menarik, Mas. Sebelum menuju pembuktian, Bang, ini saya potong. Kayak saya bilang tadi, yang namanya PMH itu perbuatan melawan hukum harus ada unsur. Unsurnya itu ada 4 tadi yang disebut satu kesatuan. Kalau unsur PMH-nya tidak dapat tidak mengalami satu kesatuan unsur tadi, maka hakim dalam putusan sela bisa menyatakan itu NU. Gugatannya ditolak sebelum menuju pembuktian. Kalau tadi kata dinyatakan tidak dapat diterima. Ya, artinya ketika tadi Bang Refli bilang misalnya Jokowi melalui kuasa hukumnya harus membuktikan yang asli pada saat itu pada saat proses pembuktian. Tapi sebelum menuju pembuktian harus ada yang namanya unsur tadi itu harus satu kesatuan, Mas. Kalau nggak ada unsur dari 4 itu, maka gugatan tidak dapat diterima, artinya ditolak. Nah, pertanyaan saya bilang tadi, ketika PMH ini, yang dirugikan apa? Yang kerugiannya si Bambang Tri ini apa secara materi? Karena ini PMH loh, bukan class action. Artinya dia pribadi. Dan dalam gugatan ini dia tidak mengajak orang sebagai penggugat, tidak mewakili kelompok apapun. Dia pribadi loh. Misalnya mewakili kelompok, katakan masyarakat apa, kan gitu Bang. Atau mewakili organisasi apa, itu gugatan berat ya. Tapi ini enggak, tapi dia bawa badan sendiri. Tapi sebenarnya gini, saya luruskan juga. Itu semuanya PMH juga, jadi perbuatan melawan hukum juga. Jenis gugatan yang beda. Tapi ya ada gugatan individual, ada gugatan class action, kan gitu. Nah, justru saya berpikir ini kan harus ada dimensi politiknya. Hakim ini hari-hari belakangan ini akan pusing kepalanya. Bagaimana caranya menghindar? Seandainya memang indikasi, mohon maaf ya, indikasi palsu itu ada. Kenapa? Gila aja kita tiba-tiba hakim mengatakan itu palsu, ya kan? Itu kan kita harus berhitung politiknya. Makanya dalam gugatan sebelumnya Egy Sujana CS kan dinyatakan NU. NU itu bukan ditolak, tidak dapat diterima karena dianggap unsur-unsurnya itu tidak terpenuhi. Ini suasananya begini Bang, suasananya kalau saya tangkap nih gini ya. Suasananya saya tangkap gini. Situasi hati masyarakat ini kalau seandainya tadi NU ya. Kalau seandainya itu terjadi tidak NU beneran, yang berdampak masyarakat. Akhirnya masyarakat berpikir bahwa ini memang nggak ada dampak. Nggak buat masyarakat. Lah, nggak ada dampak.